Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Jurdila dengan NIM 17036028. Tugas makalah seminar literatur kimia yang berjudul Agregasi campuran garam ibuprofen dengan surfaktan gemini dan surfaktan kationik mirisil trimetil amonium bromid. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Kurniawati SPD MSI dan Ibu Melindra Mulia MSI. Dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada bab 1 ini, saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Adapun latar belakangnya yaitu, surfaktan dapat membentuk agregasi yang berasal dari campuran sistem surfaktan yang tergantung kepada kondisi tertentu. Misal pada surfaktan memiliki kemampuan untuk melarutkan obat-obatan yang bersifat hidrofobik. Kelarutan suatu obat tergantung kepada hidrofobisitas dan interaksi elektrostatis antara obat dan surfaktan. Jika di dalam asosiasi amfifilik suatu larutan ditambahkan beberapa zat aditif yang nantinya akan mempengaruhi karakteristik fisikokimianya, yaitu laju reaksi, derajat ionisasi, dan juga pengaburan atau fasanya. Oleh karena itu, surfaktan dapat dimanfaatkan untuk penentuan agregasi dari ibuprofen. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Untuk menentukan bagaimana agregasi campuran garam ibuprofen dengan surfaktan gemini dan surfaktan kationik mirisil trimetil amonium bromid. Selanjutnya, manfaat penulisan pada makalah ini untuk mengetahui bagaimana peningkatan kerja ibuprofen dengan penambahan surfaktan gemini dan surfaktan kationik mirisil trimetil amonium bromid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, di mana yang berisi tentang tinjauan pustaka dari CMC, koloid, surfaktan, dan ibuprofen. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka dari CMC. CMC atau Critical Missile Concentration yang menunjukkan batasan kritis dalam suatu larutan. Di atas CMC, surfaktan akan membentuk misel atau agregat. Misal disebut juga dengan koloid, asosiasi dan penggabungan dari beberapa molekul surfaktan pada konsentrasi tertentu. Berikut adalah grafik dari CMC yang berisi sifat fisik dan konsentrasi surfaktan, adanya tekanan osmosis, turbiditas, tegangan permukaan, dan konduktivitas molar. Garis putus-putus yang menghubungkan antara sifat fisik dan konsentrasi surfaktan itu yang disebut dengan CMC. Perubahan konsentrasi ini bergantung kepada besaran kimia fisika di sekitar konsentrasi misal kritis. Selanjutnya yaitu koloid. Koloid ialah partikel-partikel yang berukuran 1-100 nanometer yang bersifat heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan pendispersi. Suatu koloid selalu mengandung dua fase yang berbeda, yaitu berupa gas, padat, ataupun cairan. Adapun jenis-jenis koloid ialah yang pertama itu berbentuk sol, fase terdispersinya itu berupa padatan. Yang kedua itu emulsi, fase terdispersinya berbentuk cairan. Dan selanjutnya buih, fase terdispersinya itu berbentuk gas. Baiklah, selanjutnya tentang surfaktan. Surfaktan atau yang biasa disebut dengan surface active agent yang dapat menyatukan antara campuran minyak dan air yang terdiri dari gugus polar bagian yang suka air atau hidrofilik dan gugus nonpolar yang suka minyak atau hidrofobik. Berdasarkan skema struktur surfaktan, bagian hidrofilik ditunjukkan pada bagian kepala dan hidrofobik pada bagian ekor. Berdasarkan muatan pada gugus polar yang dibawa oleh surfaktan, dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu surfaktan non-ionik, surfaktan kationik, surfaktan anionik, dan surfaktan zwitter ion. Adapun surfaktan non-ionik ialah surfaktan pada bagian aktif permukaannya mengandung gugus non-ionik, contohnya BridgeJ35. Surfaktan kationik ialah surfaktan pada gugus polarnya mengandung muatan positif, contohnya heksadesil trimetil amonium bromide atau HTAB dan mirisil trimetil amonium bromide MTAB. Surfaktan anionik ialah surfaktan pada bagian gugus polarnya mengandung muatan negatif, contohnya natrium alkyl benzen sulfonat atau NaBS. Yang terakhir yaitu surfaktan zwitter ion ialah surfaktan yang mengandung muatan negatif atau positif pada bagian aktif permukaannya, contohnya sulfobetaine. Di bawah ini ialah struktur dari
MTAB, myristil trimetil amonium bromate, yang berbentuk serbuk berwarna putih dengan massa molekul 336,39 gram per mol. MTAB ini dapat meleleh pada suhu 245 sampai 250 derajat Celcius serta bersifat higroskopis. Selanjutnya yaitu ada struktur dari surfaktan Gemini, ialah surfaktan yang dapat disintesis melalui reaksi dibromobutana dan tetradesil dimetilamin. Metode dan sintesisnya telah dilakukan dari literatur. Selanjutnya yaitu tentang ibuprofen. Sampel ibuprofen ini ialah jenis obat yang mengandung antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Ibuprofen termasuk obat golongan 2, yaitu obat yang memiliki permeabilitas tinggi dan juga kelarutan yang rendah menurut Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Garam ibuprofen ini dapat meningkatkan kelarutan dalam air di solusi obat serta juga mampu meningkatkan titik leleh dari ibuprofen tersebut. Yang di atas itu adalah struktur dari ibuprofen, yang di bawahnya itu adalah struktur dari garam ibuprofen. Adapun kegunaan atau manfaat dari ibuprofen ini dapat digunakan untuk meredakan beberapa penyakit ringan berupa peradangan seperti demam, sakit gigi, nyeri otot, dan lain-lain. Untuk penyakit kronisnya juga bisa digunakan, tetapi dengan resep atau dosis yang telah ditentukan. Ibuprofen ini memiliki kelarutan yang tinggi dan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat menunjukkan mobilitas tinggi terhadap lingkungan. Akan tetapi tidak berdampak buruk sekali dibandingkan kebanyakan bahan kimia lainnya. Ibuprofen juga mengalami fotodegradasi jika terkena paparan sinar matahari langsung dan tidak langsung. Selanjutnya yaitu bab 3 adalah pembahasan. Yang pertama itu membahas tentang konsentrasi misal kritis atau CMC. Yang B itu interaksi antara ibuprofen dan MTAB dan surfaktan Gemini. Yang C parameter pengapakan misal campuran sibu dan surfaktan. Yang D itu sifat termodinamikanya. Selanjutnya yaitu bab 3 pembahasan dari konsentrasi misal kritis atau CMC. Yang pertama ada 2 buah grafik. Yang pertama itu grafik tentang variasi tegangan permukaan dengan konsentrasi untuk campuran MTAB dan dalam larutan air, ibuprofen dan MTAB. Yang di bawah itu adalah grafik dari variasi tegangan permukaan dengan konsentrasi untuk campuran ibuprofen dengan surfaktan Gemini dalam lautan air. Dari 2 grafik ini didapatkan kesimpulan adanya peningkatan konsentrasi dari sistem, maka nilai akan menurun secara linear pada konsentrasi tertentu. Perubahan kemiringan ini terjadi secara signifikan. Pada grafik tersebut ada nilai A1, CMC dari sistem yang dianggap sebagai titik potong dari 2 garis lurus. Selanjutnya, campuran yang terdiri dari kationik dan anionik dapat menghasilkan interaksi kolom yang kuat sehingga dapat mengakibatkan nilai CMC-nya menjadi sangat rendah. Bila dalam suatu campuran menggunakan komponen yang berlebihan dibandingkan dengan komponen lain tertentu dapat menghindari pembentukan kompleks sehingga larutan yang terbentuk stabil. Pengukuran ini dilakukan secara termodinamika maupun spektroskopi yang menunjukkan interaksi molekul dengan tujuan peningkatan kerja obat ibuprofen dalam struktur asosiasi surfaktan. Selanjutnya yaitu interaksi antara ibuprofen dan MTAB dan surfaktan Gemini. Yang di bawah itu adalah rumus untuk penentuan interaksi antara ibuprofen dan MTAB maupun surfaktan Gemini. Nilai XM1, nilai yang diperoleh lebih banyak untuk ibuprofen Gemini dibandingkan ibuprofen MTAB karena mol yang didapatkan lebih rendah. Untuk Gemini, CMC campurannya harus lebih dikurangi dari MTAB karena pada Gemini ada 2 gugus hidrofobik sehingga dapat meningkatkan hidrofobisitasnya serta memperkuat hidrofobik di dalam suatu campuran. Karena hidrofobisitas pada MTAB lebih rendah dan ibuprofen menyukai suatu tegangan permukaan yang akibatnya surfaktan yang dibutuhkan pun lebih sedikit.
Selanjutnya yaitu pengukuran parameter pengepakan misal campuran sibu dan surfaktan. Di bawah itu adalah rumus dari untuk penentuan parameter pengepakan misal campuran, di mana nilai V0 ialah volume bagian hidrofobik dari komponen dan LC ialah panjang bagian hidrofobik dari masing-masing komponen. Nilai A tidak mudah untuk dirubah sehingga dapat ditentukan dengan menggunakan A option. Masing-masing nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang nantinya dapat menentukan misal yang terbentuk. Jika P didapatkan antara 0 sampai 0,33, maka bentuk misalnya adalah bulat. Jika P didapatkan antara 0,33 sampai 0,5, maka bentuk misalnya adalah silindris. Dan jika P didapatkan berkisar 0,5 sampai 1, maka bentuk misalnya adalah vesikal. Berdasarkan tabel yang telah didapat, nilai P untuk campuran ibu dan MTAB berbentuk misal vesikal, sedangkan ibu dan Gemini berbentuk misal bulat. Selanjutnya yaitu sifat termodinamika. Energi Gibbs misalisasi delta G 0M untuk sistem campuran masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu delta G 0M sama dengan RT ln X CMC, yang menyatakan nilai delta G 0 ditemukan negatif untuk kedua campurannya, bahwa pembentukan misal secara termodinamika melalui proses yang spontan. Di bawahnya itu adalah grafik plot variasi delta G 0M versus fraksi mol surfaktan dalam sistem campuran ibu dan surfaktan pada suhu 98,15 Kelvin dalam lautan air. Campuran ibuprofen Gemini nilai delta G0 yang didapatkan lebih banyak dibandingkan ibuprofen MTAB. Ini terjadi karena Gemini terdiri dari dua rantai hidrofobik dan misalisasi lebih mudah untuk dibentuk dengan rantai analog tunggal. Selanjutnya yaitu bab 4, kesimpulan. Yang pertama, nilai CMC dari sistem campuran ibuprofen dan surfaktan didapatkan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan nilai CMC dari ibuprofen murni saja, sehingga dapat mengakibatkan kinerja dapat meningkat dan efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut pun dapat menurun. Yang kedua yaitu nilai delta G yang didapatkan pun negatif, sehingga dapat mengabsorpsi dan dapat mempermudah pembentukan misel. Yang selanjutnya yaitu nilai P didapatkan pada sistem campuran ibuprofen dan Gemini menunjukkan nilai 0,33, sehingga misal yang terbentuk pun berbentuk bulat. Mungkin cukup sekian penjelasan makalah seminar literatur dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.